Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Engkau peduli dengan kami. Hatimu tergerak oleh belas kasihan pada kami. Kami yang sakit, kami yang lemah, kami yang rapuh. Kami yang tak berdaya. Seperti putramu Yesus. Tergerak oleh belas kasihan pada kami yang lapar dan haus. Dan cintamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus ketika melihat ribuan orang, 6.000 lelaki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, katakanlah 15.000 orang. Dan pada sore hari mereka tidak punya apa-apa, tidak punya makanan. Dan minta pada para rasul untuk memberi mereka makanan. Dan mereka hanya punya 5 roti 2 ikan. Dan ketika Yesus berdoa, roti dan ikan yang dibagi-bagikan itu berkelimpahan, bahkan sisa 12 bakul penuh. Luar biasa. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama manusia. Tergerak oleh belas kasihan seperti halnya Musa ketika bangsa Israel mengeluh tidak punya makanan lain selain mana dan daging burung puyuh, burung dara. Mereka bosan. Mereka mengeluh dan Tuhan marah. Karena mereka mengeluh dan mengeluh. Dan Musa membawa keluhan bangsa itu kepada Tuhan. Dengan mengatakan apa adanya kepada Tuhan. Dan lebih dalam daripada itu, Musa mengatakan lebih baik aku dibunuh saja. Dan Musa juga capek, letih. Selama 40 tahun berjalan di padang gurun. Bayangkan 40 tahun. Dan Tuhan care, peduli dengan bangsa Israel. Meskipun mereka tegar tengkuk. Demikian juga dengan kita, meskipun kita tegar tengkuk. Tapi Tuhan care, peduli dengan kita. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana Tuhan Yesus minta kepada para rasul. Apa yang kau punya? Hanya 5 roti 2 ikan. Hal kecil, sederhana. Maka kalau kita punya hal kecil yang baik dan kita yakini, kita pastikan. Tidak hanya percaya tapi yakin yang kecil ini akan membuat besar. Dan akan berkelimpahan. Apa yang kecil dalam diri kita yang bisa kita sumbangkan kepada orang lain? Apa? Yang Anda punya dalam diri Anda. Bukan apa yang tidak Anda punya. Yang punya, yang kecil apa? Kita ingat janda miskin yang hanya membayar 1 peser uang. Ya katakanlah 1.000 rupiah kalau sekarang. Tapi karena dia memberikan dengan penuh hati. Akan berkelimpahan. Dipuji Tuhan. Kita lihat janda miskin dari Sarfat. Yang diminta oleh Elia untuk memberikan itu kepadanya. Padahal itu last yang terakhir yang bisa kita berikan. Itulah yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kita persembahkan kepada Tuhan. Semoga kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan kelimpahan. Saya dengar cerita tentang seorang aktor terkenal yang sangat beriman, devoted dan saleh. Jonathan Rumi. Dia menjadi aktor pemain Yesus karena wajahnya, rambutnya gondrong seperti Yesus. Di film yang sekarang ini, film berseri namanya The Chosen. Ya, mengisahkan tentang episode Kristus di mana dia para rasul berdialog dan sangat luar biasa, sangat dicintai. Jutaan orang telah menonton film The Chosen berseri. Sebelumnya dia memainkan peranan-peranan film-film duniawi. Yang dimana hampir Hollywood selalu menampilkan film-film kekerasan seksual dan segala macam. Tapi sekarang ya, dia bergaul dengan film-film yang The Chosen. Bagaimana dia bisa terkenal seperti itu dan sangat devoted. Bagi orang aktor-aktor Amerika, devoted ke Kristenan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting. Bahkan dihindarkan. Jonathan Rumi adalah orang yang sederhana yang tidak ada apa-apa sebelumnya. Ya, dia berjuang bergulat
Jatuh bangun, gagal berhasil. Hampir kebanyakan gagal. Sampai pada suatu titik dia menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Aku gagal. Segalanya ku persembahkan kepadamu. Ia surrender, ia menyerahkan kepada Tuhan. Di saat menyerahkan itulah dengan penuh keyakinan dan penuh iman. Ini Tuhan mengembalikan dia. Dan membawa dia kepada aktor terkenal di Jonathan Rumi. Ya. Mulai imannya tumbuh dan berkembang. Dan Tuhan melimpahkan berkat. Dan dia orang yang rendah hati. Orang yang sangat mendalam. Yang memerankan Kristus dengan penuh iman dan penuh kasih. Luar biasa. Sekali lagi kuncinya apa saudara? Mari kita menyerahkan segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegagalan, ketidakberdayaan, sakit kita kepada Tuhan. Let it happen because of Jesus, because of God. Semoga kita memberikan yang kecil-kecil ini dengan penuh keyakinan. Dan Tuhan akan melipat gandakan lebih daripada yang kita duga. Seperti roti kecil yang kita makan dalam Ekaristi. Itu semua orang yang hadir ini merayakan Ekaristi. Setiap hari merayakan Ekaristi. Setiap minggu merayakan Ekaristi. Keselamatan terjadi pada setiap orang. Jangan abaikan hal-hal kecil sederhana. Anda semua bisa. Saya juga bisa. Anda yang sekecil itu. Dan Tuhan akan mengubah dengan penuh keyakinan dan penuh iman. Dan itulah karena cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada sesama. Musa cinta kepada bangsa Israel sampai ya Tuhan mengatakan panggullah, pinggullah bangsa ini seperti anakmu sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan lakukan yang kecil dengan penuh iman. Untuk Tuhan dan untuk sesama. Berkat Tuhan, Bapa.